Tolong 10 keranjang bakpao. Baik, Pak. Seperti yang sudah diduga, kekuatan sihirnya habis. Belum lagi dia tertidur selama berabad-abad. Dia malah berubah menjadi seorang anak kecil dan belum tahu di mana. Di mana letak keluarga Yun yang merupakan keturunan langsungku. Baiklah, mari makan dulu. Baru saja dibungkus dan dikeluarkan dari kukus. Anak ini benar-benar rakus sekali. Bauzi ini benar-benar enak. Kekuatan sihirku juga sudah pulih sedikit. Pak, tolong tambahkan 10 keranjang lagi. Baik, segera saya siapkan. Oh ya nak, bisnis kami ini skala kecil. Mau nggak kalau kamu bayar dulu? Uang sebanyak ini sudah cukup, kan? Dasar si rakus makan gratis sampai ke tempatku. Kalau hari ini aku biarkan kamu kabur, aku anak cucumu. Aku Abau benar-benar belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, orang yang makan gratis. Tapi belum pernah melihat yang seberani kamu. Pak, bukankah aku sudah memberikan uangnya? Yang aku mau uang ini, yang ini. Malu banget sampai ratusan tahun ke depan. Ternyata koin tembaga ini sudah nggak berlaku lagi. Sudah diganti dengan uang kertas. Pak, bagaimana kalau Anda melepaskan pegangan Anda dulu? Kalau aku melepaskannya, bagaimana kalau kamu kabur? Aku bersumpah kalau aku kabur, biarlah aku disambar petir. Menurutku, kamu cuma mau kabur. Aku bersumpah demi langit. Aku benar-benar tidak... Ini sudah tahun 2020 Films. Masyarakat yang berlandaskan hukum. Ternyata masih ada orang yang berani mengganggu anak kecil di jalanan. Tidak bisa begitu. Aku harus membantunya. Berhenti! Sayangku, aku mohon padamu, tolong berikan saja uangnya padaku. Tindakanmu ini benar-benar membuatku rugi. Setengah dari omset pagi ini. Kalau pulang nanti pembukuan aku nggak bakal cocok. Ibuku pasti akan memukuliku sampai mati. Aku belum punya cukup kekuatan sihir, jadi nggak bisa menciptakan uang juga. Gimana dong? Uang sepeser pun bisa membuat dewa pun bangkrut. Siapa yang bicara? Apa aku ketemu hantu? Sudahlah. Seorang dewa bisa beradaptasi. Pak, itu kakakku. Dia pasti akan membayarku, kan, Kak? Kak. Kakakmu. Itu aku. Kakakmu itu aku. Kakak, Benar, Bukan aku. gadis ini sangat cantik. Dia pasti akan membantuku, kan? Yang baru saja ku dengar. Apa itu suara gadis ini? Aneh sekali. Kenapa aku sama sekali nggak bisa menolak anak ini ya? Sudahlah. Anak kecil bisa makan berapa banyak sih? Paling-paling 50. Ini, sisanya tidak perlu dikembalikan. Nona cantik, masih kurang tuan. Apa? Bakpao di rumahmu terbuat dari emas. Hati-hati. Aku akan melaporkanmu karena perampokan. Loh, Nona, demi Tuhan, si rakus kecil ini sudah menghabiskan 20 keranjang bakpao dari rumah kami. Satu keranjang harganya 15 yuan, jadi totalnya 300. Ini usaha kecil-kecilan, tidak menerima utang. 20 keranjang, lihat, 20 keranjang. Nggak nyangka aku, seorang Fengxian yang terhormat, malah harus mengorbankan martabat demi beberapa keranjang bauzi. Ini tidak boleh terulang lagi. aku juga nggak nyangka. Kamu si bocah nakal ini bisa makan sebanyak itu. Ayo pergi. Ayo lagi. Jadi, kamu sama sekali nggak ingat di mana rumahmu? Lagi pula, kamu nggak punya uang sepeser pun.
Lalu, kamu benar-benar bergantung padaku. Pasti kamu masih ingat nama kamu, kan? Kalau tidak, bagaimana aku bisa membantumu? Mencari keluargamu. Ini aku tahu, karena semua orang memujaku sebagai dewa. Jadi namaku Yun. Dan namaku Feng Xian. Panggil saja aku Feng... Aduh, rupanya anak ini agak lamban. Tenang saja, aku Feng Xian selalu membalas kebaikan dengan keburukan. Aku pasti membalas kebaikan. Kebaikanmu ini, suatu hari nanti pasti akan kubalas 100 kali lipat. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Ada apa denganmu? Apakah kamu ingat sesuatu? Aneh, bagaimana bisa kamu memiliki garis keturunan keluarga Yun? Darah keluarga Yun apa? Namaku Shen, aku Shen Tangli. Aku sama sekali tidak ada hubungan. Sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Garis keturunan? Aku pasti tidak salah mengenali. Mungkinkah keluarga Yun sudah runtuh? Tidak mungkin. Sebagai leluhur, meskipun klan ini sudah runtuh, aku tetap akan memastikan anggota klan hidup lebih baik. Anak ini memang ada masalah dengan akal sehatnya. Shen Tangli, percaya atau tidak, aku tidak mungkin salah mengenali garis keturunan. Aku adalah leluhurmu Yun Feng Xian. Sudah didiagnosis, skizofrenia. Katanya, saat berhadapan dengan orang yang mengalami gangguan jiwa, kita harus menuruti keinginannya. Kalau tidak, jika penyakitnya kambuh, konsekuensinya tak terbayangkan. Aku percaya, sepertinya, kita harus segera membantu anak ini, mencari orang tuanya. Besok kita lapor ke kantor kepolisian. Bagus. Langkah pertama untuk membangkitkan kembali keluarga Yun, kita harus menghasilkan uang. Berapa banyak uang kertas yang kita punya sekarang? Itu namanya uang kertas. Hanya 5. Kalau semuanya dipakai beli mie instan, masih cukup untuk makan 5 hari lagi. Kalau dibeli untuk membeli bakpao, bukankah hanya cukup untuk 3 keranjang? Kita sepakati dulu. Kita nggak mampu beli bakpao. Aku ini bagaimanapun juga pernah mencicipi hidangan mewah dari darat dan laut. Mana mungkin aku mau makan baozi? Jangan salahkan aku ya. Lalu, apa masalahnya? Cepatlah cari cara untuk menghasilkan uang ini. Cara cepat menghasilkan uang. Merampok uang. Merampok bank. Siaran langsung yang nyaris melanggar aturan. Tidak! Aku tidak akan pernah melakukan siaran yang melanggar batas. Anjing pun tidak melakukannya, tapi aku melakukannya. Aku memang streamer yang suka konten yang nyaris melanggar. Terima kasih atas dukungan kalian semua, kakak-kakak. Biasa aja nggak seru. Aku pergi dulu. Nasibnya benar-benar sial, sudah menggosok berjam-jam, tapi cuma dapat beberapa yuan. Ah, Xiao Fengxian. Tolong ambilkan aku sejelas air. Ok. Seni mengendalikan Shangtir, ternyata kalian memang diam-diam berlatih menjadi dewa di belakang punggungku. Sekelompok orang bodoh, ini jelas-jelas sulap. Apakah ini sulap? Coba lagi saja kan langsung ketahuan. Ah,
Jumlah penonton di siaran langsung melonjak gila-gilaan. Xiao Fengxian, bagaimana tadi kamu bisa membuat cangkir itu terbang? Di sini juga tidak ada tali. Kan cukup pakai tangan saja. Six pelatih, aku mau belajar ini. Jumlah penonton di siaran langsung sudah mencapai 100 fine. Xiao Fengxian, kita bakal kaya raya nih. Kaya raya. Bisakah kita beli banyak bauzi? Bauzi. Bukan cuma banyak. Nanti bakpao mau makan sebanyak apapun boleh. Benarkah? Aku bisa loh. Bukan cuma satu trik kecil seperti Yujian Shu, tapi aku juga bisa meramal. Kimen Dunjia, apa saja bisa. Demi kebangkitan klan, pasti ada yang harus berkorban. Aku sama sekali bukan demi bauzi, sama sekali tidak. Teknik pengendalian benda. Menarik. Tuan muda, tuan baru-baru ini memerintahkan agar semua anggota keluarga Yun harus memperhatikan orang-orang berbakat dan ahli di Haicheng, serta para ahli yang menyendiri. Orang ini, mungkinkah dia ahli yang dicari oleh tuan tua? Apakah dia orang yang dicari, tuan? Coba saja, nanti kita tahu. Pelatih, saya ingin belajar meramal. Kalau begitu, saya akan belajar Kimen Dunjia. Kalian berdua di atas, sadarlah air liur kalian sampai menits ke kepalaku. Terima kasih atas dukungan para bos. 100 karnaval, 300,000, astaga. Seratus Carnival. Terima kasih Tuan Hunting atas 100 Carnival yang dikirimkan. Terima kasih Tuan Hunting atas 100 Carnival yang dikirimkan. Ini kah? Etika beberapa ratus tahun ke depan? Aneh sekali. Terima kasih atas bapau yang tak habis-habis ini. Melihat penampilan mereka seperti ini, sepertinya bukan orang yang dicari oleh tuan tua. Terima kasih atas bapau yang tak habis-habis ini. Kenapa rasanya? Seolah-olah ini ditujukan kepadaku. Pak, saya juga merasa ada yang tidak beres. Ayo kita masuk ke dalam rumah saja, untuk berlindung sebentar. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Di mana tuan muda? Aku nggak tahu, Tuan Muda. Nah, Tuan, tunggu aku sebentar. Tuan, Tuan Hunting, lagu apa yang ingin Tuan dengar? Tarian apa yang ingin Tuan lihat? Silakan katakan saja, kalau aku tidak bisa, saya bisa mempelajarinya di tempat. menurut yang kalian katakan, kalian bisa meramal. Miramal. Tunggu sebentar ya. Xiao Fengxian, apakah kamu benar-benar bisa meramal? Tentu saja, jangan meragukan kemampuan leluhur. Tentu saja bisa, Tuan Hunting. Apa yang ingin kamu ramalkan? Apa saja, boleh. Ramalkanlah untukku. Kalau hasilnya benar, aku akan memberi kalian 1000 karnaval. Tapi, kalau kalian berani menipu saya pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Aku pasti tidak akan Kalau kalian berani menipuku, aku pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Xiao Fengxian, orang ini kelihatannya tidak bisa diremehkan. Kalau begitu, lebih baik kita kabur saja. Tenang saja, aku tidak pernah salah. Baiklah. Ternyata dia putra sulung keluarga Yun dari Haicheng. Pantas saja dia begitu dermawan. Ini bukan cuma 1000 karnaval, bahkan 100 juta pun. Menurutku itu juga cuma sepele. Ayo mulai. Sudah.
Ternyata dia, si tuan muda keluarga Yun yang sombong dan semena-mena itu. Xiao Fengshen, kamu harus bisa ya? Kalau tidak, kita harus memikirkan cara melarikan diri. Tuan, dia sudah menatap kita dengan tajam di sana. Hampir 3 menit. Menurutku, dia itu penipu jalanan. Benar sekali, Tuan. Dia bahkan sudah menipu Anda, jadi aku akan segera memberitahu agar siaran langsungnya ditutup. Aku Yun Hanting. Tidak butuh kalian untuk mengajari aku cara bekerja. Tapi kalian memang benar. Jika mereka berani menipu saya, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Panggil orang! Tutupkan ruang siarannya untukku. Tidak mungkin. Lagi? Tuan, terapi listrik itu tidak boleh. Blok apa-apaan itu? Apakah aku ini orang yang tidak masuk akal? Tunggu sampai ramalan mereka keluar. Kalau ramalannya salah, baru kita bertindak terhadap mereka. Xiao Fengshen, kalau memang tidak bisa, lebih baik kita kabur saja. Xiao Fengshen. Xiao Fengshen. Barang-barang sudah aku kemas. Aku sudah menghitungnya. Sudah dihitung. Kamu sudah menghitung apa? Ternyata keluarga Yun kita masih ada. Kucubuyat, cucubuyat, cucubuyat, cucubuyat. Aku ini leluhurmu. Cepatlah bersujud padaku. Aku ini leluhurmu. Cepatlah bersujud padaku. Sudah. Apakah masih sempat bagiku untuk kabur sekarang? 60-66 sekarang ketahuan. Meramal dan menyebut diri sendiri. Leluhur keluarga Yun, sudahlah. Ternyata dia juga memaksa Tuan Muda Yun untuk bersujud. Menurutku, mereka berdua sudah bosan hidup. Ini sama saja dengan menyebutku sebagai ayahmu. Kalian berani mempermainkanku. Aku tidak mempermainkanmu. Aku memang leluhurmu. Nenek moyang kecil, jangan bicara lagi. Kalau terus begini, kita benar-benar akan mati. Tuan Hanting, kamu yang lebih tua, jangan dendam pada yang lebih muda. Anak-anak kan belum paham, aku minta maaf, Sudah terlambat. Tidak ada yang bisa menyinggung perasaanku. Yun Hanting dan tetap selamat. Ayo, orang-orang. Tutup ruang siarannya. Selidiki ruang siarannya sampai tuntas. Berani-beraninya ada orang yang menyamar leluhur keluarga Yun dan menghina leluhur keluarga Yun. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Jangan Tuan Yun, dengarkan aku membela diri. Penjelasan, Sudah selesai. Streamer ini bakal hancur. Kau tidak percaya identitasku. Aku percaya identitasmu. Kalau kamu leluhurku, aku malah jadi Kaisar Qin Shi Huang. Itu tidak menghormati leluhur. Menghina atasan, berlututlah di hadapanku. Berlututlah di hadapanku. Kakiku, kenapa tiba-tiba tidak bisa dikendalikan? Putra kedua keluarga Yun ternyata. Binar, berlut. Tuan Muda ini Lihat apa? Aku baru saja kebetulan berlutut. Untuk membersihkan lantai. Oh, ayah. Kenapa diam saja? Cepat kemari bantu aku berdiri. Ini adalah keluarga Yunku, penekanan garis keturunan. Sekarang percaya bahwa aku adalah leluhurmu, kan? Percaya apa-apaan. Tunggu saja. Aku pasti akan cari orang untuk menghabisi kalian. para kakak-kakak, siaran langsung hari ini. Sampai di sini dulu. Sudah. Sekarang benar-benar tamat. Hanya seorang keturunan muda. Apa masalahnya?
Kamu nggak ngerti di belakangnya. Ada seluruh keluarga Yun. Bahkan jika kau Xiao Fengxian bisa sedikit sihir. Tapi 2 tangan tak bisa melawan 4. Tak bisa menahan jumlah yang banyak. Menurutku, kita sebaiknya segera kabur saja. Tak disangka, keturunan keluarga Yun ini namanya sudah terkenal buruk. Jika anak tidak dididik, itu kesalahan ayah. Jika keturunan tidak dididik, adalah kesalahan leluhur. Setelah 2 hari ketika kekuatan sihirku sedikit pulih, aku akan membawa Shen Tangli kembali ke keluarga Yun untuk mendisiplinkan keturunan yang tidak berbakti ini. Apakah aku juga harus ikut? Kenapa rasanya sepertinya ada yang mengincarku? Ada sesuatu di wajahku. Meja saya. Ini kan rumah yang aku sewa. Sekarang semuanya hancur. Berani-beraninya membuatku Yun Hunting dipermalukan di depan umum. Tidak bisa begitu. Harga diri ini aku harus membalasnya. Tuan, Apakah identitas mereka sudah diperiksa? sudah, Tuan. Wanita yang siaran langsung itu bernama Shen Tangli. Dia adalah pengasuh di rumah kita. Putri Bibi Shen, tapi mengenai gadis kecil itu, tidak ada informasi apapun yang bisa ditemukan. Putri Bibi Shen, pengasuh kita. Benar Bibi Shen telah mendampingi Nona Yungsi sejak kecil. Hubungan mereka sangat erat. Soal ini lebih baik sudahlah. Kamu suruh aku melupakannya. Padahal aku sudah memberi mereka 300 san. Dan malah dipermalukan seperti ini oleh mereka. Apa bedanya aku dengan seorang cucu? Tidak bisa. Aku nggak bisa terima perlakuan kayak gini. 300.00. Shen Tangli, anak yang tidak tahu berterima kasih ini. Mendapat uang tapi tidak memberitahuku. Tidak bisa. Aku harus mengkarinya. Kalian, bawa ke sini, bawa Shen Tangli dan yang lainnya. Paham? Yeah, Pak. Kita mendapat penghasilan 160 dari siaran langsung. Kehilangan 1 meja, jadi tersisa 58 pine. Kita jadi kaya. Orang zaman sekarang makan ini. Benar-benar bisa mengenyangkan. Lily, kali ini kamu harus mengeluarkan uang lagi. Uang segini nggak apa-apa, nanti saja. Aku akan mengajak kalian berkeliling seluruh Haicheng dan makan di Hotel Meisheng yang terbaik. Bukankah itu Shen, si Ratu Kampus? Kapan dia punya uang buat makan di restoran kayak gini? Aku ingat dulu. Masa sekolah dulu, bukankah dia setiap hari makan roti kukus dengan acar kubis? Nona Wong, ada yang bisa saya bantu? Restoran kalian. Kapan restoran ini sampai bisa menerima orang miskin seperti itu untuk makan di sini? Ini benar-benar menurunkan standar restoran ini. Siapa yang membiarkan orang seperti ini masuk? Kalau ada lagi yang kayak gini, kamu langsung beresin barang-barangmu dan pergi dari sini. Kamu sama sekali tidak punya kepekaan. Nona Wong. Tenang saja, aku akan segera ke sana dan mengusir mereka. Ini pasti tidak akan memengaruhi suasana hatimu. Orang itu pasti ada di sekitar sini. Bawa pergi sayuran-sayuran ini. Tunggu, ini untuk apa sih? Masih mau makan? Paham kan kalian? Apa maksudmu? Menurutmu?
Makanan ini, aku takut kamu nggak ngerti rasanya, nggak enak. Aku akan minta dapur buat yang baru lagi dan menyajikannya untukmu. Benarkah? Tapi nggak perlu semua hidangan ditarik, kan? Apa masalahnya kalau ditarik? Shen Tangley, apakah tempat ini pantas untuk orang sepertimu makan di sini? Lagi pula, kamu pakai kantong sampah kumuh ini buat nyimpan uang. Aku rasa asal-usul uang ini juga nggak terlalu bersih, kan? Berani-beraninya. Benar. Aku dengar, hanya penjual yang menerima uang tunai seperti ini. Hits, kenapa? Mau memukulku? Ayo, pukul saja ke sini. Kamu, berani? Tangan saya gatal sekali. Saya orang keluarga Yun, tidak pernah menindas orang, juga tidak takut pada siapapun. Sepertinya, aku harus membantu Shen Tangley. Aku belum mendengar permintaan yang begitu aneh. Seru banget. Kau berani memukulku. Bukan aku yang melakukannya. Tanganku tadi tidak bisa dikendalikan. Mungkin karena melihatmu yang terlalu imut. Jadi tanganku nggak bisa dikendalikan. Shen Tangley, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Bukan aku yang melakukannya. Di sini ada kamera pengawas. Aku sama sekali tidak menyentuhmu. Lily? Kak Lily pingsan. Cepat panggil ambulans. Sudah ada yang menelepon. Ayo kita bawa dia keluar dulu. Shen Tangley. Jangan terlalu senang dulu. Aku bilang padamu, begitu Kak Lee sadar, kamu bakal menyesal. Feng Shen, sepertinya kita juga nggak bisa makan malam ini. Ayo, aku ajak kamu makan bauzi-bauzi. Tidak, aku harus bersikap sopan. Aku sang leluhur, tidak pernah pilih-pilih makanan. Tapi kalau kamu mau makan bauzi, aku juga bisa menemanimu. Uang ini harus segera dibawa pulang dan disembunyikan. Anak yang membangkang. Kamu tidak menjawab begitu banyak panggilan telepon. Akhirnya aku berhasil menangkapmu. Di mana uang 300.000 itu? Cepat serahkan. Ini Ibu Shen Tangley. Aku adalah anggota keluarga Yun. Salah. Kamu setiap minggu minta uang padaku. Mana mungkin aku masih punya uang untukmu? Kamu masih saja membela diri. Aku dengar dari Tuan Yun, dia mentransfer 300.000 padamu. Kamu adalah putriku, uangmu adalah uang ibumu. Serahkan. Serahkan saja padaku. Hahaha, banyak sekali uang. Kenapa? Kenapa setiap kali begini? Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Hap. Padahal punya uang, kok nggak langsung kasih ke aku? Malah harus aku yang datang sendiri untuk mengambilnya. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Sejak kecil sampai sekarang, makan, minum, biaya sekolah, semuanya kudapatkan dengan meminjam sendiri atau mengais sampah. Apakah kamu pernah benar-benar mengurus aku sedikit pun? Kalau aku
Aku memungut sampah beberapa kali lagi. Uang sekolah kelas 2 sudah cukup. Apakah aku benar-benar anakmu? Apakah kamu benar-benar ibuku? Kalau aku bukan ibumu, siapa ibumu? Kamu bahkan tidak mau mengakui ibu kandungmu sendiri. Aku peringatkan kamu ya. Hukum telah mengaturnya, hubungan darah tidak bisa diputus. Kamu wajib menafkahiku seumur hidup. Oh, begitu. Lalu, bagaimana kalau kamu sama sekali bukan ibunya? Omong kosong. Kalau aku bukan ibunya, siapa lagi yang jadi ibunya? Dasar anak kecil. Pergi sana. Berani-beraninya kamu menyerang aku, sang leluhur. Ada apa ini? Apa yang kamu lakukan padaku? Aku kasih sedikit dulu, cuma hukuman ringan aja. Kalau tidak, kau akan terlalu mudah lolos. Perbuatanmu di keluarga Yun ini, nanti kita hitung satu persatu. Fengxian, apa maksud kata-katamu tadi? Secara harfiah, sepertinya sudah waktunya membawamu kembali ke keluarga Yun. Generasi muda keluarga Yun saat ini, selain akhlaknya buruk, juga sangat bodoh. Bahkan ketika identitasmu diganti oleh orang lain, mereka tidak menyadarinya. Sayangnya, kekuatan sihirku belum cukup. Aku belum menghitung siapa yang telah mengambil identitasmu. Shen Tongli ada di sana. Ingatlah perintah Tuan Muda. Tindakanmu harus lebih kejam. Selama tidak sampai mati, pukul dia sekeras-keras. Ya, Tuan. Fengxian, cepat lari. Tenang saja. Ada leluhur di sini. Datang tepat waktu. Aku memang sedang kesulitan melepaskan diri. Shen Tongli, kau masih mau kabur. Tunggu saja, aku akan memukulimu sampai mati. Aku bukan Shen Tongli. Kalian salah sasaran. Dia yang dimaksud. Omong kosong. Kau pikir mataku buta, pukul dia. Sungguh menyedihkan. Bukan aku, salah orang. Ayo pergi, besok leluhur akan membawamu pulang untuk mengakui garis keturunanmu. Pukuli dia sampai mati. Tuan, gimana soal kabar dari leluhur? Sama sekali nggak ada ya? Tidak. Berdasarkan penampilan di lukisan itu, kami telah mengakses seluruh sistem mata langit untuk melakukan patroli. Hasilnya, tidak ada kabar sama sekali. Namun, Tuan Muda Sun dan seorang penyiar wanita mengalami sedikit perselisihan. Soal hal sepele seperti itu, jangan laporkan padaku. Aku sudah tahu betul kelakuan si Hunting itu. Bawa 2 orang, bawa sedikit hadiah, lalu pergi minta maaf kepada mereka. Bukan, Tuan, bukan soal itu, hanya saja di ruang siaran itu. Ada seorang gadis kecil bernama Feng Xian. Apa? Namanya juga cocok. Tidak bisa. Kita harus memanggil si bocah nakal itu kembali untuk ditanyai dan dipastikan. Segera panggil kembali si brengsek bernama Yun Hunting itu untukku. Yun Hunting. Minum. Bersuang. Minum. Hey, Tuan Yun. Ku dengar, kamu baru-baru ini dipermalukan oleh seorang streamer wanita. Bahkan sampai berlutut minta maaf. Beneran atau enggak? Ada apa sih? Mau nggak teman-teman kita turun tangan? Untuk memberinya pelajaran. Benar. Sudah. Sungguh memalukan sampai mencoreng nama baik komunitas ini. Kamu ini. Ini jelas sekali hasil pengeditan yang disengaja. Saat itu, sedang mengepel lantai. Apalagi, seorang streamer cewek kecil
Aku sudah lama menyuruh orang mengurus mereka. Minum. Benar-benar layak disebut Tuan Yun. Benar-benar layak disebut Tuan Yun. Hebat luar biasa, Tuan Yun. Ayo minum. Lihatlah. Teleponnya berdering. Orang-orangku sudah lama memukul mereka sampai wajahnya bengkak seperti babi. Tugas yang aku berikan kepada kalian sudah sejauh mana? Tuan muda, cepatlah pulang. Tuan, karena masalah si penyiar wanita itu, Tuan Besar sangat marah dan ingin mematahkan kaki Anda. Kakek. Kudengar. Ada urusan apa dengan saya? Kakek. Bukankah sudah cukup kalau aku bilang aku salah? Lihatlah aku datang untuk meminta maaf. Kudengar kamu telah membuat masalah dengan seorang streamer wanita. Anda pembawa acara mana yang dimaksud? Aku tahu yang Anda maksud itu si penyiar yang membawa anak kecil dan bisa membaca cangkir. Dan juga bisa meramal. Kakek, aku mau bilang. Keduanya itu penipu sejati. Tunggu dulu. Tadi kamu bilang apa? Ilmu menggerakkan cangkir. Itu kan yang bisa membuat cangkir terbang ke sana kemari. Itu jelas-jelas trik sulap. Itu namanya ilmu mengendalikan pedang. Sekarang segera langsung. Angkat tumpukan kayu bakar busukmu itu, lalu tunggu aku di gerbang depan. Cepat pergi. Sungguh spektakuler. Tapi, Feng Xian, apakah aku benar-benar keturunan keluarga Yun? Leluhur tua ini sudah memeriksanya sendiri. Pasti tidak salah. Pergi. Jangan menghalangi jalanku. Pergi. Jangan menghalangi jalanku. Yunshi, Aku kira siapa, ternyata putri pembantu rumah tanggaku Shen Tangli. Kenapa kamu nggak pergi ngumpulin sampah? Ngapain kamu ke rumah keluarga Yun? kita mau carry siapa ya? Kami datang untuk menemui kepala keluarga Yun. Ada urusan. Kalau kamu kenal, tolong beritahu dia. Hanya berdua kalian saja. Berani-beraninya ingin bertemu kakekku. Pergi, pergi, pergi. Sejauh apapun, pergilah sejauh itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar pada kalian. Generasi cucu keluarga Yun ini, kenapa satu persatu malah semakin tidak beradab? Aku juga merasa begitu. Salah. Kalau Feng Xian tidak salah. Maka sepertinya aku juga termasuk generasi cucu, kan? Kalau aku bersikeras ingin bertemu, Harris bertemu. Itu tergantung seberapa kuat tulangmu. Cukup keras atau tidak, pengawal. Pijat mereka berdua dengan baik-baik untukku, lalu buang keluar. Nanti di gerbang besar rumah keluarga Yun, setiap kali aku melihat mereka, aku akan memukul mereka. tidak tahu diri. Ayo pergi. Karena alasan tidak bisa diterima, kakek juga sedikit mengerti bela diri. Ayah. Jangan panik dulu. Kalau dilihat sekarang, cuma namanya yang cocok. Mungkin saja kita yang salah. Aduh.
Aku punya firasat anak itu adalah leluhur kita. Tuan. Bagaimana ya? Hadiah permintaan maaf untuk leluhur. Sudah siap. Mobilnya sudah dikirim? Tuan, sekarang bukan itu masalahnya. Apa maksudmu? Anak kecil yang bernama Feng Xian itu. Dia datang ke sini, Nona Yunsi dan dia di gerbang depan. Bertengkar. Apa? Tuan. 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 Cucu yang membangkang. Cucu yang membangkang. Kalau anak itu benar-benar leluhur kita. Nanti, aku tidak akan punya kedua cucu ini. Tuan, Dua orang yang tidak berguna. Ada. Jangan mendekat. Kalau kamu berani memukulku, keluarga Yun tidak akan membiarkanmu lolos. Bukankah sudah sepantasnya seorang leluhur mendidik keturunannya? Berhenti. Tamparan yang dilayangkan Feng Xian itu benar-benar melegakan, ya? Aku suruh kamu segera berhenti. Dengar tidak? Kalau aku disuruh berhenti, aku langsung berhenti? Itu kan bikin aku malu banget, leluhur. Kak, ada yang memukulku. Dia. Bukan gaya apa itu? Aku nggak tahu. Mungkin saja. Keterbelakangan mental. Bukan, kalian tidak sopan. Apa ada yang berani mengolok-olok orang di depannya? Aku ini kan edisi penebang kayu terbaru, gaya trendy. Kalian gak ngerti apa-apa. Sekelompok orang kampungan. Apakah model terbaru punya gaya seperti ini? Jangan pedulikan, Tuan sudah bilang ada. Ya sudah ada saja. Kak, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah melarang mereka masuk, tapi mereka memaksa masuk. Bukan cuma memukulku, tapi juga melukai semua pengawal kita. Tenang saja, kakak akan menanganinya untukmu. Kalian berdua. Sudah cukup kalian menggangguku, tapi kalian juga mengganggu adikku. Kalian benar-benar menganggap keluarga Yun tidak punya siapa-siapa ya? Kalian berdua bukankah kalian juga manusia? Hari ini, meskipun Pak Tua melindungi kalian, aku tetap akan memukul kalian lagi. Aku tidak percaya Pak Tua akan melindungi orang luar. Kalian serang dia. pukuli anak durhaka ini. Apa yang kalian lakukan? Serang dia! Kalian gila. Mereka tidak gila. Aku yang menyuruh mereka memukulnya. Kakek, bagaimana bisa kamu membela orang luar dan menganiaya cucu kandungmu sendiri? Orang luar. Sekarang, siapa yang bisa disebut orang luar masih sulit untuk dikatakan. Aku bicara pada kalian berdua ini. Sepanjang hari di luar sana, bersikap sombong dan semena-mena, bikin onar. Jangan kira aku tidak tahu. Sudah berapa kali aku yang membersihkan kekacauan yang kalian buat ya. Dan kamu, pulanglah. Kalian berdua harus menulis refleksi masing-masing 5.000 kata dan serahkan kepada aku malam ini. Apa-apaan ini? Cepat pergi. Dasar anak kecil, tunggu saja. Belum ada yang berani menyinggung perasaanku. Sampai harus membayar harganya. Kalian berdua, bisakah kalian ikut aku ke ruang kerja untuk berbincang sebentar? Aduh. Memang benar itu gadis kecil itu.
Tapi apakah dia leluhur Yun Fengxian? Itu masih harus dipastikan. Aduh. Jawablah sandi ini. Mengapa leluhur keluarga Yun dinamai Fengxian? Karena semua orang memuja saya sebagai dewa. Benar. Tapi, mengapa usia ini tidak cocok? Nah, coba lihat lagi sekarang. Kakek juga terlalu baik kepada mereka, bukan? Bahkan cucu kandungnya pun dipukul. Ada yang tidak beres. 100,000 hal yang aneh. Tidak bisa. Aku mau pergi menemui mereka untuk mengetahui siapa sebenarnya mereka. Mungkinkah mereka anak haram ayahku? Leluhur, aduh. Nenek moyang. Generasi kami akhirnya bisa bertemu denganmu. Kenapa berlututnya begitu terampil? Apa ayah pernah berlatih? Apakah aku juga harus berlutut? Ya sudah, kamu sudah seumur ini. Jangan langsung berlutut begitu saja. Bangunlah kamu. Sepertinya kamu adalah kepala keluarga Yun saat ini, kan? Siapa namamu? Kepada leluhur, namaku Yun Aotian. Panggil saja aku Tian Tian. Leluhur, nama aku Yun Badi. Anda bisa memanggilku Didi. Ada apa, ayah? Kenapa kamu menatapku dengan tatapan seperti itu? Dasar binatang, siapa yang menyuruhmu seenaknya memberi gelar kepada orang yang lebih tua darimu? Apalagi memanggilku adik. Nenek moyang memanggilmu adik. Kalau begitu, aku harus memanggilmu apa? Ini. Leluhur pasti tidak mungkin memanggilku Baba, kan? Kamu malah makin bersemangat saja. Kau bahkan memukul orang. Baiklah, kali ini aku pulang ke keluarga Yun. Ada dua hal. Yang pertama, memperbaiki kembali tradisi keluarga Yun. Kedua, anak di luar sana. Hari ini aku sudah bertemu dengan mereka. Bisa dibilang sama sekali tidak berakhlak. Satu yang jadi kakek, satu yang jadi ayah. Apa yang mereka lakukan? Mengutip kata-kata leluhur kita, ibu dari kedua anak itu bernama Waner. Saat melahirkan anak perempuannya, dia meninggal karena persalinan yang sulit. Jadi kedua anak ini, sejak kecil tidak dibesarkan dan dididik oleh ibunya. Tapi, dia adalah ayah dari kedua anak itu. Jika anak tidak dididik, itu adalah kesalahan ayah. Jadi, dia seharusnya mendidik dan menegur mereka dengan baik. Itu tidak benar, Pak Tua. Saya katakan ini tidak benar. Kamu juga kakek dari kedua anak ini. Kenapa kamu tidak mengawasi mereka dengan baik? Itu semua adalah kesalahan ayah jika tidak mendidik anaknya. Kamu kan ayahku. Apakah tidak ada satupun orang normal di generasi keluarga Yun ini? Leluhur, aku baru saja sudah harus mengurus kekacauan ini. Tadi sepertinya aku mendengar ada orang yang berbicara. Sepertinya itu leluhur kita ya? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin leluhur kita ini bisa memarahi kita? Pasti itu hanya khayalan telinga kita. Baiklah, mulai hari ini, kedua anak di luar sana akan aku yang mendisiplinkan. Setelah aku mendisiplinkan mereka, barulah aku akan mendisiplinkan kalian. Nggak bisa. Dua bocah nakal itu harus dibuat jadi lebih jahat, yang disebut cucu sialan. Kakek yang tak mati. Sekarang aku akan membahas hal kedua. Shen Tongli adalah keturunan keluarga Yun. Karena ditukar oleh pengasuh keluarga Yun Bibi Shen, dia terpaksa hidup terbuang di luar. Kalian harus menyelidiki hal ini dengan saksama. Leluhur tua. Apakah hal ini benar? Kau berani meragukan leluhur agung? Pasti benar. Jika aku tidak salah ingat. Pengasuh yang dulu bernama Bibi Shen itu melahirkan di rumah sakit yang sama dengan Waner. Itu ayah. Jadi maksudmu, bahwa dua anak yang ditukar oleh Bibi Shen saat itu adalah Shen Tangli dan Xier. Ini hanya dugaan saya, belum ada bukti yang pasti. Wah nenek,
Saya akan segera mengirim orang untuk mencocokkan data dengan bank DNA keluarga Yun. Kamu pergilah ke rumah sakit tempat Waner melahirkan saat itu dan periksa rekaman CCTV saat itu. Apakah ada informasi mengenai bayi yang baru lahir? Wah, nenek buyut. Penggemar fanatik. Wah, bidadari yang sangat cantik. Besok aku pasti harus minta nomor kontaknya ke kakek. Siapa itu? Keluar dong. Astaga, ini benar-benar memalukan. Tidak bisa, aku harus menyelamatkan muka di depan sang dewi. Enggak apa-apa. Itu, tadi aku, tanpa sengaja lewat tersandung, lalu terjatuh ke dalam. Aduh, sudah. Kamu datang tepat waktu. Ini adalah Kakek. Tidak perlu diperkenalkan, aku tahu. Bidadari. Pasti. Kamu pasti calon istriku yang diperkenalkan oleh kakek, kan? sungguh memalukan sampai di hadapan leluhur. Jujur saja. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Tenang saja, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Dasar bocah nakal. Pangkatmu malah lebih tinggi dari ayahku ya? Ini adalah leluhur keluarga Yun kita. Ternyata ini leluhur kita. Kakek, aku hanya pernah dengar murid memanggil gurunya ayah. Tapi belum pernah lihat ada yang memanggil leluhur. Kakek, kamu main-mainnya sampai segitunya? Anak ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Siapa yang bicara? Aku suruh kamu memanggil murid. Aku suruh kamu memanggil guru. Kakek, jangan pukul aku. Aku suruh kamu memanggil. Ayah, pukul dia, jangan pukul aku. Aku tidak bisa lagi. Kekuatanku tidak cukup untuk menopang ini. Aku sudah dalam wujud dewasa. Kenapa kamu? Aku akan menghajarmu. Lihat saja perbuatanmu yang buruk ini. Si imut ini kok bisa ada di sini? Si duduk di kursi kepala keluarga Yun. Kenapa ada anak kecil yang duduk di sana? Benar juga. Taman. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua. Adalah untuk mengumumkan beberapa hal. Hal apa saja? Hal pertama ini. Shen Tongli. Mulai sekarang putri keluarga Yun akan memiliki nama yang sama dengan Yun Shi. Tong Li. Mulai sekarang, panggil saja aku kakek ya. Kekek! Shentangli ini apa sih yang dia alami, sialan beruntung banget ya? Benar juga. Si imut ini kenapa sih bisa setara denganku? Nah, soal yang kedua ini. Beliau ini adalah leluhur keluarga Yun kita. Yun Fengxian. Mulai sekarang, perintahnya harus dipatuhi tanpa syarat oleh seluruh anggota keluarga kami. Termasuk saya. Dasar apa ini? Tidak mungkin. Kakek, apa yang dia berikan padamu ramuan bias? Dia, Shentangli, seorang orang luar dianggap sebagai putri keluarga Yun. Ya sudahlah. Anak ini yang asal-usulnya tidak jelas. Berhak apa dia menjadi leluhur keluarga Yun kita? Benar juga. Kenapa tiba-tiba orang luar diangkat jadi putri keluarga Yun? Bahkan membiarkan seorang anak kecil menjadi leluhur keluarga Yun.
Ini benar-benar tidak masuk akal. Kalian semua, diam. Kakek, apa yang mereka katakan itu benar kok? Lalu bagaimana? Hari ini kata-kataku di keluarga Yun tidak berlaku lagi. Apakah ini posisi kepala keluarga? Akan diberikan kepadamu. Kakek, bukan itu maksudku. Anak kecil yang imut ini ternyata posisinya di keluarga Yun begitu tinggi. Dan sepertinya dia juga tahu soal hal itu. Tidak bisa, aku harus memikirkan cara. Kalau tidak, cepat atau lambat akan ketahuan. Baiklah, Tian-Tian, kamu sudah tidak muda lagi. Jangan sampai marah sampai merusak kesehatanmu. Hari ini sampai di sini saja. Aku masih harus menyempatkan diri untuk berlatih dan memulihkan kekuatan sihirku. Hei, Okde. Cepatlah, antar leluhur kita. Sambil mencuri 2 bakpao lagi. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Aku yang akan mengantarkannya sendiri. Oh ya, tolong kukus beberapa bakpao buat aku juga. Hari ini aku pengen makan bakpao. Kakek, hari ini ikutlah denganku. Mari kita coba bakpao di tempat ini. Wah, enak banget. Aku sangat merekomendasikannya. Kalau kamu mau makan sebagai leluhur, aku akan menemani kamu makan sedikit. Ok, baiklah. Penggemar fanatik. Oh ya, Yun Hunting. Tolong mampir ke kamarku sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Silakan, kakek. Baiklah, kakek. Aku datang. Si imut itu? Ternyata itu leluhur keluarga Yun. Kalau begitu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Aku, Bibi Shen. Nona, aku bawa sedikit apel favoritmu. Tolong tenangkan diri Anda. Kamu dengar. Apa yang kamu lakukan? Sampai sejauh ini, ada beberapa hal yang terpaksa harus aku sampaikan padamu. Sheer, Bibi Shen, hati-hati dengan kata-kata dan tingkah lakumu. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. sebenarnya, akulah ibu kandungmu. Dulu aku melakukannya agar kamu hidup yang lebih baik. Aku menukar kamu dengan Shen Tangli. Sayangku, ibu tidak mampu. Jika kamu tinggal bersamaku, kamu hanya akan mengalami penderitaan yang tak ada habisnya. Jangan salahkan ibu. Kamu ngomong sembarangan. Bibi Shen, karena ibu menghargai bahwa kamu yang membesarkan ibu sejak kecil, ibu bisa memaafkan hal ini. Kalau kali ini kamu sudah menyinggungku, kalau kamu tidak mau bekerja lagi, besok langsung pergi dari rumah keluarga Yun. Aku tahu kamu tidak akan begitu saja percaya bahwa aku benar-benar ibu kandungmu. Kalau tidak percaya, lihat ini. Aku sengaja melakukan tes DNA lebih awal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu pasti sedang menipuku, kan? Kalau kamu tidak percaya, kita bisa pergi lagi untuk melakukan tes DNA. Jadi maafkan ibu ya. Dulu, aku juga melakukannya demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Untuk kebaikanku, kenapa tidak terus menyembunyikannya dariku? Kenapa baru sekarang memberitahuku? Karena aku sudah tidak punya waktu lagi. Si imut itu leluhur keluarga Yun, dia juga tahu soal ini. Kalau tidak segera mencari jalan keluar, kita berdua akan diusir dari keluarga Yun. Bahkan bisa dipenjara. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak bisa kehilangan status sebagai putri keluarga Yun. Aku tidak bisa...
Share, tenang saja. Aku ibu kandungmu. Aku tidak akan membahayakanmu. Selama kamu mengikuti apa yang kukatakan, posisi putri sulung keluarga Yun tetap milikmu. Dasar anak nakal, lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Nenek moyang, Enda memanggilku ada urusan. Aku memanggilmu kali ini untuk menetapkan beberapa aturan. Untuk membantumu memperbaiki diri dan meningkatkan akhlakmu. Menitipkan Nenek moyang, aku ini orangnya berbudi luhur. Secara alami baik hati, jadi sepertinya tidak perlu menetapkan aturan apapun, kan? Benarkah? Nenek moyang, aku mau angkat telepon sebentar. Aku mau angkat telepon sebentar. Yun Xiao, kenapa kamu belum sampai? Hari ini aku sudah janjian dengan 3 cewek cantik banget. Kalau kamu nggak segera datang, kamu bakal ketinggalan keseruannya. Kamu siapa sih? Apakah tuan muda ini orang yang kotor seperti itu? Pergi, pergi, pergi! Nenek moyang, dengarkan aku, biarkan aku membela diri. Oh, tidak. Dengarkan aku, biarkan aku menjelaskan. Sudah, jangan bercanda denganku. Aturan pertama, mulai sekarang kamu harus pulang sebelum jam 12. Harus pulang. Aturan kedua, dilarang merokok, membuat tato, mabuk, dan mengucapkan kata-kata kotor. Aturan ketiga, sebagai putra keluarga Yun, kamu harus bertanggung jawab. Jangan sembarangan, main-main dengan perasaan perempuan. Demikian. Jika ketahuan oleh saya, kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Nenek moyang, aku tidak bersalah. Aku sekarang masih yang pertama kali ini. Nenek moyang, lihatlah nih, versi inovatif dari formasi pengumpul roh. Bagaimana menurutmu? 4 kipas angin bekerja bersama untuk mempercepat aliran udara. Angin suci bertiup kencang. Aura dewa melayang-layang. Hasil latihannya ini. Keren banget kan? Peningkatannya. Jangan bilang, hasilnya memang lumayan. Kekuatan sihirku sudah cukup untuk mempertahankan bentuk dewasa ini secara permanen. Bagus. Lain kali coba dengan Tidak masalah. Tuan, 5 hari yang lalu, Anda menyuruh saya memeriksa hasil perbandingan dengan basis data DNA. Sudah keluar. Silakan lihat ini lagi. Tercatat di sini Nona Shen Tangli, sejak kecil dianiaya oleh Bibi Shen tidak diberi makan, dan hidup dengan memungut sampah. Pergilah dan bawa Shen Tangli Yunshi, serta pengasuhnya Bibi Shen. Panggil. Itu tuan. Ini keluarga Yun kami, maafkan Shen Tangli. map ini. Mengapa kamu tidak membukanya dan melihat isinya? Nenek moyang, bagaimana mungkin kata-kata Anda bisa salah? Lagi pula, aku adalah penggemar setiamu. Kakek. Ini adalah wujud dewasa dari leluhur keluarga Yun kami, Yun Fengxian. Tuan, Anda memanggil saya. Bibi Shen, kamu sudah tinggal di keluarga Yun kami selama beberapa dekade. Apakah keluarga Yun kami pernah memperlakukanmu dengan tidak adil? Tentu saja tidak. Lalu mengapa kau menukar keturunan keluarga Yun? Dan bahkan memperlakukannya dengan begitu kejam. Tuan, apa yang Anda katakan? Aku agak bingung. Kamu tidak mengerti? Kau sudah diambang kematian, tapi masih belum mengerti ya? Lihatlah sendiri, perbuatan buruk yang telah kau lakukan. Tuan,
Tuan, ini tidak salah. Nona Yunshi adalah putri tunggal keluarga Yun, Shen Tangli dan keluarga Yun. Tidak ada hasil perbandingan. Berikan padaku untuk kulihat. Hasil perbandingan antara Yunshi dan Yun Badis. 99. Shen Tangli dan keluarga Yun, hubungan kekerabatan, probabilitasnya kurang dari 0,1%. Aduh. Nenek moyang, saya pernah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Saya memohon maaf. Tetapi, Anda tidak boleh membiarkan kakek, seorang sesepuh, menghina saya yang masih muda ini, kan? Apakah mungkin leluhur kita salah? Kita menggunakan metode ilmiah. Loh, ilmu pengetahuan kan tidak mungkin salah. Omong kosong. Akulah yang dulu salah mengidentifikasi Anda. Leluhur pun tidak akan salah. Tuan Yunshi, dia adalah cucu kandung Anda, pasti tidak mungkin salah. Benar, kakek. Sekarang buktinya sudah jelas. Dia, Shen Tangli, hanyalah orang luar. Aku, Yun Aoxian, sudah hidup puluhan tahun. Keluarga Yun di tanganku tetap kokoh tak tergoyahkan dan berkembang menjadi keluarga nomor 1 di Haicheng. Adapun cara-cara kotor kalian ini, sudah sering kulihat. Aku ini orang yang biasanya suka bersiap-siap dengan 2 skenario. Ini adalah tim medis pribadi keluarga Yun minggu lalu. Saya sudah menugaskan mereka untuk melakukan perbandingan DNA. Tuan, ini hasil perbandingannya. Silakan bacakan saja. Hubungan kekerabatan antara Yunshi dan keluarga Yun, probabilitasnya kurang dari 0,9%. Shen Tangli dan Yun Badi, hasil perbandingannya adalah 0,0%. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku mohon padamu demi ikatan. Sebagai ayah dan anak, tolong bantu aku. Aku memohon padamu. Ini, ya ampun. Bagaimana kalau kita memaafkan? Benar-benar tidak tahu diri. Sepertinya orang ini tidak cocok. Menjadi kepala keluarga Yun berikutnya? Sudahlah, biar saja mereka melihat dengan jelas bahwa mereka telah menampung makhluk apa ini. Maafin apa sih? Makhluk sejenis itu. Kira aku nggak bisa membedakannya. Bawa pergi. Jangan. Nenek moyang. Didi, mulai sekarang, aku pasti akan mendukung semua keputusanmu tanpa syarat. Jika Anda menyuruh saya ke timur, saya tidak akan pernah ke barat. Penggemar fanatik. Tak disangka, putri sulung keluarga Yun yang terhormat ternyata berakhir seperti ini. Bersembunyi di tumpukan sampah untuk bertahan hidup. Seandainya bukan karena pelayanku yang menemukannya. Aku pasti mengira itu anjing liar dari mana entah. Lily, kamu sahabat terbaikku. Kamu harus membantu. Itu dulu. Lihatlah dirimu sekarang. Apa alasanku harus membantumu? Kamu malah mengotori tanah milik keluargaku. Aku sudah menyelidikinya. Kita punya musuh bersama. Bukankah kamu juga menyimpan dendam pada Shen Tangli? Sedangkan aku tahu rute keluarga Yun. Aku bisa membantumu. Kuku. Menarik. Aku sedikit tergerak. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja. Menangkap Shen Tangli dulu, lalu kemudian menggunakannya untuk mengancam wanita itu. Boleh, tapi setelah selesai, Shen Tangli harus diserahkan kepadaku untuk ditangani. Kamu berani membuatku malu di depan begitu banyak orang. Aku belum pernah mendengar permintaan yang begitu aneh. Kau berani memukulku, Shen Tangli. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku pasti akan membuatnya menderita sampai mati. Dan tak bisa mati. Badi, ini hadiah yang khusus aku siapkan untukmu. Coba buka dan lihat. Bukankah kamu belakangan ini sedang mencari bakpao kelas atas yang enak? Jadi aku mengambil inisiatif sendiri, meminta koki ternama untuk membuatnya khusus untukmu. Terima kasih, Yor.
Aku sangat suka hadiah ini. Kalau kamu suka, nanti aku bakal bawain lagi buat kamu. Kenapa kamu ada di sini lagi? Pergi dari rumah keluarga Yun. Pergi dari rumah keluarga Yun. Hunting, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu kepada Bibi Yuer? Dia sama sekali bukan orang yang baik. Apa kamu benar-benar tidak bisa melihatnya? Apakah ini gosip yang pantas ku dengar? Takut. Body. Anak-anak memang belum mengerti. Mari kita bersikap lebih toleran. Hunting. Aku tahu, sejak kecil kamu membenciku karena telah merebut ayahmu. Tapi ibumu sudah meninggal sudah 10 tahun yang lalu. Di samping ayahmu, seharusnya ada seseorang yang menemaninya. Bahkan jika ayahku membutuhkan seseorang di sisinya, orang itu seharusnya bukan kamu. Hunting, Jangan marah-marah pada anak-anak. Aku tahu Hunting tidak menyukaiku, jadi aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lain kali. Wah, ini benar-benar mendebarkan. Wanita ini benar-benar licik. Bukan sekadar wanita yang suka berpura-pura baik. Ternyata kalau ada ibu tiri, pasti ada ayah tiri juga. Anak kedua keluarga Yun sungguh malang. Si green tea, sialan. Pembawa acara, aku masih pengen dengar gosip seru lainnya. Hey Hunting, kenapa kamu begitu membencinya? Kalian gak ngerti. Dia itu sama sekali bukan orang baik. Dia sahabat karib ibuku. Sejak ibuku mengalami persalinan yang sulit, dia muncul di sisi ayahku. Dan sejak saat itu, ayahku mengabaikan kami. Terus-menerus bersama wanita licik itu. Dan, kamu pikir, benarkah? Karena aku tidak menyukainya, dia tidak menikah dengan ayahku. Menikah dengannya. Itu karena kakek yang melarang. Soal ini, setidaknya dia masih punya sedikit kepekaan. Dari tubuh wanita ini, asap hitam mengepul. Dari tubuh wanita ini, asap hitam keluar. Feng Xian, kenapa kamu tidak mengingatkan? Ayah? Tang Li, ada hal-hal tertentu yang harus dipahami sendiri. Nasihat orang lain tidak akan berguna. Asap hitam keluar dari tubuh kuku, bukankah ini bendera 10.000 jiwa? Jangan ngomong sembarangan. Ini bendera kaisar manusia. Hianren, tolong. Bayiku sepertinya kerasukan. Aduh, cepat. Kami sudah ke banyak rumah sakit. Tapi tidak ada hasilnya. Tolong periksa anak kami ya. Hubungkan teleponnya. Ada apa? Ceritakan saja. Anak kami baru lahir beberapa bulan yang lalu, dan kami selalu berusaha menanamkan pola tidur dan aktivitas yang teratur padanya. Dulu dia rewel di siang hari dan tidur di malam hari, tapi beberapa hari terakhir ini, entah kenapa, jadwalnya langsung terbalik. Aku ketawa ngakak. Aku kira dia benar-benar kesurupan. Ternyata itu hanya pola tidur bayi. Kebiasaan tidurnya yang terbalik. Awalnya kami juga mengira memang terbalik, tapi begitu matahari terbit, dia langsung tertidur dan tidak bisa dibangunkan dengan cara apapun. Kami juga sudah memeriksakan ke banyak rumah sakit, tapi tidak ada yang bisa membantu. Ini agak menakutkan. Feng Xian, bisakah kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Yang hidup menguasai siang. Orang yang telah meninggal menguasai malam. Yang hidup menguasai siang. Orang yang telah meninggal menguasai malam. Sepertinya aku mengerti, tapi sepertinya juga tidak. Bodoh, maksudnya, hanya orang mati yang beraktivitas di malam hari. Wahai dewa, tolong selamatkan anak-anak ini. Untuk mengetahui akibatnya, harus ditelusuri sebabnya. Apakah kalian pernah mengungkapkan tanggal dan jam lahir anak itu, atau pernah menyerahkan anak itu kepada orang lain? Tidak, kami selalu sangat berhati-hati. Kami tidak pernah membiarkan anak itu berinteraksi dengan orang lain. Saya ingat beberapa hari setelah anak itu lahir, memang ada yang bertanya. Anak di rumahmu itu, yang baru lahir 2 hari yang lalu laki-laki kan?
Sekarang melahirkan anak laki-laki. Apa itu aneh? Kamu tidak tahu, kan? Bayi yang lahir di rumah sakit beberapa hari ini semuanya perempuan. Hanya keluarga kalian yang punya bayi laki-laki. Anak laki-laki di rumahmu ini pasti bakal jadi nahkoda kapal. Nasibnya bagus. Anak laki-lakimu itu, jam berapa dia lahir? Pukul 2 dini hari. Begini ceritanya. Tapi, jangan sampai anakku jadi korban karena hal ini. Ada jenis ilmu gaib yang disebut ilmu pindah janin. Bisa juga disebut mengembalikan jiwa melalui janin. Melalui waktu tertentu dan 8 karakter kelahiran. Ditambah dengan perantara di dalam tubuh anak kalian. Maka arwah anak orang lain dapat ditanamkan ke dalam tubuh anak Anda. Dan secara perlahan menggantikannya. Ternyata memang ada ilmu gaib semacam ini. Takut. Cucu kesayangan, tenang saja. Nenek pasti akan mencarikanmu tempat peristirahatan yang baik. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ilmu sihir semacam ini yang bertentangan dengan hukum alam dan norma-norma moral. Pelakunya pasti akan mendapat balasan. Biasanya, kecuali orang yang sudah putus asa, tidak ada yang akan menggunakannya. Feng Xian. Matahari sudah hampir terbenam. Tuan Shen, anak itu menangis. Masalah ini mudah diselesaikan, bawalah ponselmu dan tunjukkan bayinya padaku. Memang benar tubuhnya telah dirasuki. Nenek moyang. Bayi ini terlihat seperti bayi normal. Tidak ada yang berbeda. Benarkah? Coba lihat lagi. Aku tidak mau mati. Kau benar-benar membuat kakekku ketakutan. Satu kata kotor harus menulis refleksi 10.000 kata. Dewa, apakah anakku masih bisa diselamatkan? Tolong selamatkan anak kami. Sudah kubilang, masalah ini mudah diselesaikan. Biasanya cukup menempelkan benda yang mengandung energi murni yang positif di antara alis, maka energi jahat dapat diusir. Atau dengan melafalkan ayat-ayat suci juga bisa. Tapi aku merasa itu merepotkan. Kekuatan jahat yang sepele ini belum juga menghilang. Sudah hilang, sudah tidur. Wah, sang Xianren ini terlalu keren. Anakku benar-benar sudah tertidur. Bu, aku juga mau. Terima kasih, Dewa. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Dewa. Sudah, bangunlah. Terima kasih, Dewa. Ada apa ini? Shentangli ini, apakah dia tidak pernah keluar rumah sepanjang hari? Tidak apa-apa, menangkap orang itu butuh kesabaran. Ini aku jago. Ada apa sih? Sudah 3 hari tapi belum juga bertindak. Katakan pada Yunshi, kalau tidak segera bertindak, suruh dia pergi. Nona Yunshi, Nona Wang Li sudah bilang, kalau kamu tidak segera mulai, dia akan mengusirmu. Bagaimana caranya aku bertindak? Bagaimana caranya? Sudah 3 hari, tidak keluar dari pintu utama, tidak melangkah keluar dari pintu kedua. Kamu gila ya? Shentangli akhirnya keluar rumah. Sengaja tinggal di rumah selama 3 hari, baru keluar. Mungkinkah masih ada bencana berdarah? Aku penasaran, bencana berdarah macam apa itu? Sampai 3 hari pun belum juga hilang. Kesempatan yang bagus.
Selagi Yun Fengshan tidak ada, cepatlah keluar dan bawa dia ke dalam mobil. Cepatlah. Pergilah. Kenapa dia tidak bergerak? Sudahlah, angkat saja dulu. Sepertinya salah orang. Kamu datang untuk memerankan aku, kan? Aku yang akan melakukannya. Ada yang tidak beres. Ayo kita pergi. Kamu memang keras kepala, nggak ada habisnya. Jangan mendekat. Ini kan masyarakat yang berlandaskan hukum. Aku tahu kamu tidak berani selama aku masih hidup. Aku bisa membalas dendam pada kalian kapan saja dan di mana saja. Apa yang bisa kamu lakukan pada... Kalau begitu, aku akan melapor ke kepolisian. Silakan saja. Percobaan penculikan, hukuman maksimal 5 tahun. Aku nggak percaya Yun Fengshan bisa selalu berada di sisimu. Sudahlah, Tang Li. Orang jahat pasti akan mendapat balasannya dari langit. Ayo kita pergi. Aku menang. Yun Fengshan, kamu tidak berani bertindak. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Hello, hari ini kita akan melakukan siaran langsung kunjungan ke toko. Dan toko yang akan kita kunjungi hari ini adalah toko perhiasan. Kita akan melihat perhiasan. Toko perhiasan ini terasa ada aura mistis. Jadi kita masih mau ke sana? Nenek leluhur ini, apa yang kamu takuti? Kakek ini keren banget. Kita bisa lihat kakek leluhur lagi, mengusir setan dan mengalahkan iblis. Buddy, lihat cincin ini cantik kan? Karen, Apapun yang kau pakai pasti terlihat bagus. Bagaimana kalau aku undang merek-merek terkenal internasional itu dan membuatnya khusus untukmu? Bagaimana? anak bernama Hunting itu memang dari awal sudah tidak menyukaiku. Kalau dia tahu kamu menghabiskan uang untukku, pasti dia bakal bertengkar lagi sama kamu. Kita juga sudah tidak muda lagi. Kalau saja dia bisa menerima aku lebih cepat, kita bisa menikah lebih cepat. Tenang saja. Malam ini aku akan pulang dan aku akan bicara baik-baik dengan Hunting. Ini dia tempatnya. Sumber Energy Hantu. Ini dia. Sumber Energy Hantu. Halo, di sini dilarang mengambil foto. Lalu, kenapa mereka boleh? Ibu Wang setiap tahun berbelanja di toko kami senilai jutaan yuan. Beliau adalah pelanggan setia kami. Tentu saja, berbeda. Kalian semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak punya satupun barang bermerek. Toko kami, meskipun bukan merek ternama kelas atas, tetapi juga bukan tempat yang bisa dikunjungi sembarang orang. Pramuniaga seperti ini, yang memandang rendah orang lain, harus dihajar habis-habisan. Ini jelas pakaian yang dibuat khusus. Benar-benar, sok tahu. Maksudmu? Kalau punya uang bisa berbuat sesuka hati. Tentu saja. Ini boleh kan? Nenek moyang. Ini adalah kartu hitam kelas teratas dari keluarga Yun. Tanpa batas sama sekali, silakan Anda simpan ini untuk berjaga-jaga. Setiap hari. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak. Demi leluhur. Siap berkorban apapun. Tidak segan-segan.
Memang, mirip sekali. Namun, kartu emas hitam kelas atas ini hanya dimiliki oleh Li, Rajawan Kota Hai. Pemimpin dari 3 keluarga besar di Haicheng Yunwang yang layak memilikinya, dan jumlahnya hanya 3 saja. Kamu berani sekali memalsukannya. Benar sekali. Inilah yang setiap hari diberikan kepadaku. Setiap hari. Maksudmu Yun Aoqian? Tuan Yun Yang, tua. Vegas. Petugas keamanan. Memalsukan kartu Black Gold saja sudah cukup parah, tapi dia malah berani menghina. Tuan Yun Yang tua, ayo tangkap mereka. Serahkan ke kantor polisi lalu lintas. Aku sudah tidak tahan lagi. Pramuniaga ini terlalu sombong. Kenapa ribut di depan pintu? Di dalam ada tamu VIP keluarga Yun. Kalau sampai mengganggu mereka, kalian semua pergilah. Lagi ngapain? Kamu lagi siaran langsung. Di toko kami tidak diperbolehkan siaran langsung maupun pengambilan gambar. Kalau siaran langsungmu merusak reputasi merek kami, bersiaplah menerima surat peringatan dari pengacara kami. Ambil ini. Pelatih, aku mau belajar gerakan ini. Latih, sekarang saya agak pusing karena gerakan-gerakan itu. Astaga, astaga. Aku paling benci kalau orang menunjuk-nunjuk aku. Kali ini, saya akan memberi kamu pelajaran kecil. Kalau kamu berani mematahkan jariku, satpam, segera tangkap dia. Kalau ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Benar-benar lucu. Kenapa aku selalu diabaikan? Kemanapun aku pergi. Selalu ada begitu banyak orang-orang yang menghalangi. Si dewa itu terlalu ganteng. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Dia adalah leluhur tertua keluarga Yun kami, Yun Fengshen. Nenek moyang. Aku datang terlambat. Tidak apa-apa. Leluhur keluarga Yun. Benar-benar tak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Jika aku bisa mendapat perhatiannya, mungkin saja pernikahan aku dengan Buddy akan mengalami kemajuan. Leluhur keluarga Yunku. Semua ini salahnya, semuanya salah dia. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan sampai menyinggung perasaanmu. Anggap saja aku seperti angin, lepaskan aku. Leluhur keluarga Yun, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Baiklah, cepat pergi saja. Jangan menghalangi pandanganku. Terima kasih, leluhur. Bukan. Kalian tidak mau toko ini lagi. Wang Ying. Saya menghormati leluhur Fengshen. Saat terakhir kali bertemu, saya sudah merasa bahwa Anda memiliki wibawa yang luar biasa. Bertemu lagi kali ini, Anda bagaikan dewa yang turun ke dunia. Tidak tahu apakah leluhur besok punya waktu untuk berkunjung ke kediaman saya dan berbincang-bincang. Agar saya dapat menjamu para tamu. Sungguh langka. Kamu orang zaman sekarang masih menguasai tata krama zaman dahulu. Tapi aura hantu di tubuhmu terlalu kuat. Aku tidak mau terjerat karmamu. Aku tidak mau terjerat karmamu. Astaga, aura hantu itu muncul. Meskipun aku tidak tahu mengapa aura hantu di tubuhmu begitu kuat. Tapi kamu pasti telah melakukan sesuatu. Leluhur Fengshen, mungkin saja belakangan ini aku sering masuk ke beberapa tempat angker, sehingga terkena aura hantu. Yuer, apa yang kamu lakukan di tempat-tempat angker belakangan ini? Begitulah menguasai tempat itu. Belakangan ini saya menemukan bahwa di kompleks perumahan ini sering ditemukan mayat kucing dan anjing. Saya khawatir mayat-mayat mereka dibiarkan tergeletak di alam liar, jadi saya pergi ke tempat kremasi dan menguburkannya dengan baik. Benarkah? Tapi menurutku, aura mistis yang melekat padamu ini juga tercampur dengan aura darah. Kucing dan anjing-anjing ini, mungkinkah kamu yang membunuh mereka? Leluhur keluarga Yun ini memang cukup hebat ya. Leluhur Fengshen. Sejak kecil, sudah takut pada serangga kecil ini, apalagi membunuh hewan kecil. Benar, leluhur. Yuer ini memang orang yang berhati baik. Ternyata, untuk menghadapi orang yang berpura-pura baik, memang harus membuat semua orang melihat wajah aslinya. Dia benar-benar pandai berpura-pura. Menurutku, keturunannya ini juga orang yang benar-benar buta, kalau dia berani lagi. Membela si green tea itu, begitu pulang aku akan membuatnya susah. Kenapa kamu menutup mulutmu? Tadi mulutku kram.
Kalau begitu, mungkin aku salah lihat. Begini saja. Sebagai ganti rugi untukmu, besok malam, keluarga Yun akan mengadakan pesta pribadi. Apakah kamu punya waktu untuk datang ke pesta itu? Apakah kamu punya waktu untuk datang ke pesta itu? Sepertinya aku berhasil menipu leluhur tua itu. Karena dia mengundangku ke pesta itu, pernikahan antara aku dan Buddy sepertinya masih ada harapan. Begitu pernikahan ini terlaksana, aku akan secara bertahap mengalihkan aset keluarga Yun. Leluhur Feng Xian, baiklah besok saya akan hadir tepat waktu. Kami tidak akan mengganggu lagi. Silakan kalian berkencan. Kalau bukan karena kamu adalah keturunan langsung keluarga Yun, aku tidak akan repot-repot mengurus kekacauan dan masalahmu ini. Ayo pergi. Mungkinkah Yu Ying, dia benar-benar bermasalah? Bagaimana wanita bernama Shen Tangli itu? Sudah tertangkap belum? Aku ketahuan oleh leluhur keluarga Yun Feng Xian. Tapi, sepertinya dia terikat oleh hukum duniawi, jadi dia tidak berani menyerangku. Asalkan beri kami satu kesempatan untuk menangkap Shen Tangli. Aku pasti akan membuatnya menderita sampai mati. Meminta mati. Yongxi, ada apa denganmu? Pergilah, lihat bagaimana keadaannya. Pergilah. Hantu! Aku salah. Jangan bunuh. Feng Xian. Wang Li dan Yun Shi dari keluarga Wang tiba-tiba menjadi gila di rumah. Kejadian ini bukan kamu yang melakukannya, kan? Jangan menuduh orang yang tidak bersalah. Aku tidak melakukannya. Aku bahkan belum pernah bertemu mereka. Bukan kamu yang melakukannya. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang punya kemampuan ajaib seperti itu? Itu ulah spider. Kenapa harus dianggap aku yang melakukannya? Enggak. Aku sudah tahu. Kalian bilang, penyebab putriku jadi gila adalah setengah otaknya dimakan. Siapa yang melakukannya? Tuan, rekaman CCTV hari itu sudah kami periksa semuanya. Tidak ada orang luar yang masuk atau keluar. Jadi putri saya tiba-tiba saja menjadi orang bodoh, begitu? Jika hari ini kalian tidak bisa menemukan penyebabnya, kalian akan menjadi gila seperti putri saya. Tuan, saya mungkin tahu siapa pelakunya. Nona sebelumnya telah berdiskusi dengan Nona Yun yang diusir dari keluarga Yun untuk mengambil tindakan terhadap Shen Tangli dari keluarga Yun serta leluhur keluarga Yun Feng Xian. Aku curiga. Benar, aku juga pernah mendengarnya. Dan belakangan ini, satu-satunya orang yang disinggung Nona hanyalah keluarga Yun. Berani-beraninya menganiaya putriku. Meskipun keluarga Yun mendominasi, keluarga Wang kami juga bukan orang yang bisa diperlakukan semena-mena. Hunting, tolong letakkan ini di sudut sebelah kanan televisi. Tang Li, letakkan ini di sudut kanan pintu mask. Nenek buyut untuk apa ini membuat formasi? Benar, hari ini aku mengundang Wang Yuying untuk menghadiri pesta. Jadi, sudah menyiapkan formasi pemanggil arwah lebih awal. Nenek buyut, wanita itu benar-benar orang jahat. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Tenang saja, formasi yang aku buat ini adalah formasi pemanggil arwah. Nanti, sekarang kita sudah tahu asal-usul arwah-arwah yang diselimuti asap hitam ini. Nenek moyang, wanita bernama Wang Yuying ini, pikirannya sangat licik. Kau jangan sampai tertipu olehnya. Aku tahu. Kau dan si Hunting itu sudah bersekongkol, kan? Tuan, Nyonya Yuying sudah tiba. Nenek Feng Xian, Pak Tua, sudah lama tidak bertemu dengan kalian semua.
Hari ini, saya telah menyiapkan hadiah untuk kalian semua. Semoga kalian menyukainya. Leluhur Fengxian, ini untuk Anda, gelang Gyokacha, yang memiliki khasiat menenangkan hati dan menenangkan pikiran. Bagus barangnya memang bagus. Namun, seperti yang sudah saya katakan, aura hantu di tubuhmu terlalu kuat, dan saya tidak ingin terlibat dalam karmamu ini. Leluhur Fengxius. Bukankah sudah saya katakan sebelumnya? Anda salah lihat. Sayang sekali. Kali itu aku cuma bercanda. Aku sang leluhur tidak pernah salah menilai. Yu Ying. Silakan duduk. Baiklah, sekarang katakan saja. Dari mana asal aura hantu di tubuhmu itu? Badi leluhur, sepertinya ada kesalahpahaman terhadapku. Tolong jelaskan padaku. Itu. Leluhur Fengxian, aku, Wang Yuying, tidak pernah menyinggungmu dan juga tidak pernah membunuh siapapun. Soal aura hantu yang Anda sebutkan itu, saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya ingin bersama Badi, secepatnya menikah. Lalu apa salahnya? Kamu tidak suci, tapi ingin masuk ke keluarga Yunku. Lalu, apa salahnya jika aku ingin mengetahui masa lalumu? Lagi pula, apakah kamu pernah menyakiti orang atau tidak? Kata-katamu saja tidak cukup. Nenek moyang, tolong selamatkan aku. Aku takut kalian. Kenapa kalian menatapku dengan tatapan seperti itu? Hunting. Pergilah bangunkan dia. Aku tidak berani, aku takut. Aku bisa merasakan ikatan darah di antara kalian, kalau tidak ada halangan. Dia seharusnya orang dari keluarga Yun. Dia tidak akan menyakiti kalian. Situasi sudah kembali normal. Pergilah. Aku akan mencobanya. Nenek moyang, dia memuji permainan saya yang bagus. Wang Yuying, katakanlah, siapa sebenarnya hantu perempuan ini? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu? Ini kan hasil dari aura hantu dan dendam yang melekat padamu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Siapa yang kamu rugikan? Baiklah, kalau begitu aku akan melihatnya sendiri. Wan Yue. Wang Yuying, apa sebenarnya yang terjadi ini? Karena aku cemburu. Aku Wang Yuying dalam segala hal lebih unggul darinya, Li Wanyue. Kenapa sih? Dia menikah dengan keluarga kaya.
menikmati kemewahan dan kekayaan. Sedangkan aku harus menerima sedekah darinya yang begitu sombong. JD, sebelum dia melahirkan, aku memberinya racun sehingga dia meninggal saat melahirkan. Ketika Yunba dalam kesedihan dan kepedihan, adalah aku yang selalu menemaninya. Awalnya aku berharap bisa menikah dan masuk ke keluarga Yun. Tapi, kau, orang tua ini telah menghalang-halangi aku selama bertahun-tahun. Dan kau si imut membuatku hari terlihat begitu malang. Hari ini aku akan mati. Bahkan jika harus mati, aku juga akan menyeret satu orang untuk ikut mati bersamaku. Leluhurku, hidupku sudah berakhir. Di kehidupan berikutnya, aku ingin menjadi keturunanmu. Berhenti. Kenapa harus dibuat sedih begini? Petugas keamanan, bawa dia ke kantor polisi. Kau benar-benar pantas mati. Pembunuhan itu kejahatan berat. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Nenek moyang, kita bisa... Tidak bisa. Nenek moyang. Soal ini, bukan karena aku tidak mau bertindak. Tetapi kerusakan semacam ini, masalah sebab akibat dan siklus reinkarnasi, begitu aku turun tangan, meskipun aku mampu menanggung akibatnya, seluruh keluarga Yun mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Meskipun aku tidak bisa menghidupkannya kembali. Tetapi, aku bisa membantunya terlahir kembali dalam wujud yang baik. Nanti aku akan mengajak kalian untuk menemuinya sekali. Bagus sekali, Tian-Tian. Keterampilanmu semakin meningkat belakangan ini, ya. Haha, tentu saja leluhur demi Anda. Saya sengaja mendaftar ke pelatihan terapis pijat tingkat lanjut internasional. Mulai sekarang, bahu nenek akan dipijat langsung oleh Tian-Tian. Tuan leluhur Fengxian, ada masalah. Hari ini, keluarga Wang, keluarga terkaya kedua di Haicheng, entah kenapa, dengan senaknya melancarkan harga saham Yunsheng Group, dan saya takut. Saya takut. Keluarga Li yang menempati peringkat ketiga di Haicheng juga ikut campur. Dan pada saat itu, keluarga Yun. Saat ini, suasana di grup sangat mencekam, Tuan Badi. Situasinya mulai sulit dikendalikan. Sudah tahu. Apa kamu tidak lihat? Aku sedang memijat leluhur kita. Besok aku akan ke kantor untuk menangani masalah ini. Kamu silakan mundur dulu. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya aku belum pernah ke Grup Yunsheng. Astaga, aku sampai lupa soal ini. Lihat saja. Nenek moyang, besok Anda langsung saja ke grup Yunsheng untuk menemui saya. Saya akan mengadakan rapat umum pemegang saham agar semua pemegang saham mengenal keluarga Yun. Jijik banget, menjauhlah dariku. Lift kelebihan muatan, silakan gunakan. Kamu tidak dengar kalau liftnya kelebihan muatan? Kau petugas kebersihan, kalau nggak sadar diri, cepat keluar. Maaf. Tunggu sebentar.
dalam segala hal. Harus mengutamakan urutan kedatangan, kan? Kalau harus keluar, kamu yang harus keluar. Kenapa dia yang boleh keluar? Dari mana kamu muncul begitu saja? Aku kasih tahu kamu. Ibuku itu kan eksekutif di grup Yunsheng, sedangkan dia cuma petugas kebersihan. Aku sekarang harus bergegas ke rapat pemegang saham untuk menemui leluhur keluarga Yun. Kalian berdua cepat keluar dari sini. Nak, sudahlah, sudahlah. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggumu di rapat pemegang saham. Apa-apaan ini masih mau menungguku di rapat pemegang saham? Kamu bisa masuk ke sana? Nak, terima kasih sudah membelaku hari ini. Sampai-sampai kamu ikut terseret juga. Tidak apa-apa. Ikuti saja aku sekarang. Aku jamin akan membantumu mendapatkan keadilan ini. Kapan keluarga Yunku bisa membiarkan preman tak bermoral seperti ini menjadi pemegang saham? Leluhur Fengshen, para pemegang saham sudah menunggu di dalam. Tuan akan segera tiba. Silakan ikuti saya. Ibu, seperti apa sebenarnya rupa leluhur keluarga Yun itu? Aku juga tidak tahu. Tapi sepertinya orang yang sudah lanjut usia. Siapa ini? Leluhur keluarga Yun ini terlalu muda, kan? Apakah dia seberapa muda sih? Sungguh muda sekali. Bagaimana bisa dia menduduki posisi ketua Dewan Direksi? Apakah ini salah? Kamu masih begitu muda mana mungkin? Pasti itu leluhur keluarga Yun. Lagi pula, Pak Yun yang tua juga tidak ada di sini. Ayah, beneran gak salah? Kenapa? Kapan sih? Siapa sih leluhur keluarga Yun kita? Masih harus melihat wajahmu. Aku sarankan kamu segera turun dari kursi ini. Kalau tidak, nanti kalau Tuan Yun tua datang, kamu bakal kena masalah besar. Siapa yang berani di rapat pemegang saham ini berbicara sembarangan tentang leluhur keluarga Yun? Ketua Dewan Direksi sudah datang. Hahaha, selamat datang, Ketua Dewan Direksi. Leluhur, astaga, leluhur. Benar-benar leluhur. Astaga, leluhur, ini semua salahku karena datang terlambat. Semua karena orang-orang di depan pintu itu, para paparazzi, yang membuat waktu jadi terbuang. Nenek moyang, kamu. Kau benar-benar leluhur keluarga Yun. Gimana dong? Apakah dia yang melakukan sesuatu kepada Anda? Awalnya dia memanfaatkan status ibunya. Sebagai eksekutif grup, mengusir petugas kebersihan dari lift. Lalu, dia juga mengusir saya dari lift. Apakah ini termasuk? Aku akan memukulimu sampai mati. Kamu anak nakal, cepat minta maaf kepada leluhur kita. Maaf, nenek moyang, maafkan aku, nenek moyang, maaf. Anak kami masih kecil, belum mengerti apa-apa. Jangan pernah memperlakukan dia seperti orang biasa ya. Kalian meminta maaf, tapi salah orang. Paham. Maaf. Maafkan saya. Menghina leluhur keluarga Yun. Itu sama saja dengan mempermalukan seluruh keluarga Yun. Apakah permintaan maaf ini berguna ya? Panggil orang. Pecat mereka dari jabatannya. Usir mereka. Ketua Dewan Direksi. Tolong ampuni saya, Ketua Dewan Direksi. Ketua Dewan Direksi. Semua orang, ingatlah. Mulai sekarang. Perintah leluhur. Prioritasnya di atas saya. Di atas saya. Tuan Yun yang tua. Perang ekonomi yang dilancarkan keluarga Wang kali ini. Keluarga Yun tidak takut. Namun jika keluarga Li ikut campur tangan, meskipun grup Yunsheng kami harus menang, mungkin akan mengalami kerugian besar. Kalian tenang saja. Dalam perang ekonomi ini, keluarga Yun pasti akan menang. Ayah Yun, apakah kamu punya strategi yang ampuh? Strategi? Tidak perlu.
Keluarga Yun dan Lee kami telah menjalin ikatan perkawinan antar generasi, layaknya satu keluarga. Karena kali ini, keluarga Wong sendiri yang mencari masalah. Mari kita musnahkan saja sekalian. Nenek moyang. Tuan, Baiklah, aku sudah tahu. Di bawah serangan bunuh diri dari keluarga Wong, keluarga Yun pasti sudah menyerahkan? tidak, bukan begitu. Aku mengerti sekarang. Kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Mengancam keluarga Yun agar menyerahkan pelakunya. Tuan, keluarga Wong sudah tamat. Keluarga Wong sudah tamat. Omong kosong. Keluarga Wong kami yang telah beroperasi di Haicheng selama 100 tahun, bagaimana mungkin bisa hancur begitu saja? Tapi keluarga Yun dan keluarga Lee telah bersekutu. Para pemegang saham dan direksi semuanya berpaling. Grup Wong kita telah diakuisisi. Keluarga Wong sudah tamat. Keluarga Wong benar-benar tamat. Tuan, Suasana ini semakin terasa. Sepertinya sudah hampir tiba. Balas dendam atas kematian cucu saya. Aku pasti akan membuat kalian hancur lebur. Function, cepatlah! Aku sudah bertanya ke banyak orang. Di sini ada sebuah toko bakpao yang rasanya sangat enak. Ayo. Feng Xian, berkat kamu, sekarang aku sudah jadi influencer dengan 1 juta pengikut. Dibandingkan sebelum bertemu denganmu, karier dan keluargaku sudah sempurna, tinggal cinta saja yang kurang. Singkatnya, sebagai ucapan terima kasih, bakpao hari ini, silakan makan sepuasnya. Akhirnya, aku menemukan. Ini enak sekali. Hari ini, aku akan membuat kalian merasakan apa artinya hidup lebih buruk daripada mati. Ada apa, Feng Xian? Aku tidak tahu. Rasanya ada yang sedang menggelitiku. Kamu gila apa? Keluar di siang bolong begini. Bikin aku ketakutan setengah mati. Benar. Tiba-tiba berteriak kencang, hampir bikin aku kencing di celana, benar-benar gila. Ada apa ini? Kenapa tubuhku terasa sakit? Mungkinkah aku salah menusuk? Aku coba lagi. Kalau pada orang ini nggak berhasil, maka aku akan mencoba orang lain. Coba cara lain saja. Aku nggak percaya kalau aku, Nenek Xuan, bakal gagal 2 kali berturut-turut. Sudah kenyang, bahkan sampai kekenyangan. Ayo pulang. Tunggu sebentar. Tang Li, ada sesuatu di belakangmu. Untuk apa boneka kertas ini? Masih ingat anak kecil yang kita selamatkan saat siaran langsung tadi? Aku rasa orang di balik itu datang untuk membalas dendam. Kalau begitu, bukankah kita sekarang dalam bahaya? Dengan adanya leluhur di sini, apa yang kamu takuti? Tapi, meskipun kamu adalah Feng Xian, kamu tidak bisa selalu berada di samping kita, kan? Aku akan mengajarkanmu sebuah cara yang sangat menarik. Kertas boneka ini memiliki musuh alami. Kalian bawa ini ke kuil Buddha terdekat, lalu masukkan ke kotak sedekah. Biarkan sang Buddha yang menghadapinya. Cara ini juga bisa. Waktunya sudah tiba. Lihatlah, aku akan menggunakan jiwa boneka kertas ini untuk menggantikan 3 jiwa dan 6 rohmu.
Nanti, meskipun kamu tidak mati, kamu akan menjadi orang bodoh. Siapa sih si bajingan itu yang berani melemparkan boneka kertas itu ke dalam kotak sedekah? Tolong, pilan-pilan. Selamat ulang tahun untuk leluhur. Semoga semua keinginan terwujud dan segala urusan lancar. Bagaimana kalian tahu kalau hari ini adalah hari ulang tahunku? Nenek moyang, saya khusus pergi mencari tahu di kitab-kitab kuno. Hari ini adalah hari ulang tahun Anda pasti benar. Nenek moyang, cepat tutup mata dan buatlah permohonan. Selamat ulang tahun. Feng Xian, Kamu benar-benar mau pergi? Ya, tenang saja, Feng Xian. Nanti setelah aku berhasil dalam latihan spiritualku, aku akan kembali mencarimu. Saat itu, jangan sampai kamu masih jadi si cengeng kecil ya. Setelah makan bauzi, kamu harus senang ya. Jadi kita sudah sepakat, janjikan 100 tahun, jangan sampai berubah. Feng Xian, aku sudah kembali untuk mencarimu.